Salah satu yang segera terasakan oleh masyarakat Arab dengan kehadiran Islam di tengah mereka adalah bahwa agama ini telah menjadi faktor pemersatu mereka. Dan kepemimpinan Rasulullah SAW menjadi sebab akhirnya seluruh kabilah-kabilah Arab itu bersatu. Orang-orang Arab sebelumnya terpecah ke dalam banyak kabilah dan saling bermusuhan di antara mereka. Terlibat dalam perang balas dendam yang lama dan sangat melelahkan. Cuma mereka tidak tahu apa yang bisa menyatukan mereka. Ketika agama ini turun di tengah mereka, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, akhirnya mereka sadar bahwa inilah agama yang kelak akan menyatukan mereka. Paling tidak dalam hal itu ada 3 fakta yang terjadi dalam waktu berturut-turut yang akhirnya menjadi fenomena, momentum persatuan seluruh masyarakat Arab. 1 di antaranya terjadi sebelum hijrah, 2 di antaranya terjadi setelah hijrah. Yang terjadi sebelum hijrah itu adalah ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Yathrib dari Khazraj dan Aus yang datang ke Mekah pada tahun ke-11, ke-12, dan ke-13. Orang-orang Khazraj dan Aus ini sudah terlibat dalam perang yang lama di antara mereka. Tapi kemudian Islamlah yang menyatukan mereka, dan persatuan itu sudah terjadi sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ada ungkapan yang menarik dari orang-orang Yathrib yang datang kepada Rasulullah di tahun ke-11. Ketika pertama kali mendengarkan dakwah Rasulullah SAW. Dan mereka mengungkapkan isi hati yang paling dalam tentang betapa perlunya mereka kepada agama yang menyatukan mereka dan pemimpin yang menyatukan mereka. Mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Inna qad tarakna qaumana wala qaum bainahum minal adawati wasyarri ma bainahum." Sungguh kami telah meninggalkan kaum kami ya Rasulullah, dan di antara mereka ada begitu banyak permusuhan dan kejahatan. Mereka terbiasa dengan tradisi balas dendam. Fa'asa ayya jama'ahumullahu bika. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka denganmu. Perhatikan, harapan mereka adalah bahwa Rasulullah akan menjadi sebab yang menyatukan mereka. Rasulullah bisa menjadi solidarity maker bagi mereka. Dan kata mereka kemudian, setelah ini kami akan datang mendakwahi kaum kami dan menyampaikan agama yang baru saja kami dengarkan ini. Dan jika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka dalam ajaran agama ini, fala rajula a'azza minka, tidak ada lagi orang yang paling berharga kecuali kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan, orang yang tampak gagah dalam konflik yang lama pada dasarnya menyimpan kerinduan kepada persatuan. Karena konflik yang lama itu sangat melelahkan. Dan akhirnya kabilah Khazraj dan Aus ini bersatu sebelum Rasulullah SAW hijrah. Nah, sekarang ada masalah baru ketika Rasulullah SAW hijrah, yaitu kaum muhajirin dari Quraisy yang datang ke sana. Jadi tahap 1 sudah selesai dalam proses rekonsiliasinya, yaitu kabilah-kabilah di Yathrib yang besar, terutama Khazraj dan Aus. Ini sudah bersatu. Masalah yang kedua adalah orang-orang Quraisy yang hijrah bersama Rasulullah SAW, kemudian bertemu dengan orang-orang Yathrib di Madinah. Karena itu setelah Rasulullah SAW menyelesaikan pembangunan masjid sebagai langkah pertama setelah beliau hijrah ke Madinah, maka langkah kedua adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum Ansor. Jadi orang-orang Khazraj dan Aus ini punya identitas baru, namanya Ansar. Dan orang-orang Quraisy yang hijrah itu punya identitas baru, namanya Muhajirin. 2 identitas ini digabungkan oleh Rasulullah SAW dalam ikatan persaudaraan.
Dan kalau kita lihat bagaimana cerita-cerita di antara mereka saat Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka, kita akan mendapatkan betapa dahsyatnya agama ini menjadi solidarity maker di antara mereka. Ada di antara mereka yang mengatakan kepada saudaranya dari kaum Muhajirin, selain dari tawaran-tawaran yang lain, tapi yang paling emosional menurut saya di antaranya adalah, saya punya 2 istri, silakan kamu lihat, kalau kamu tertarik dengan salah satunya, ambil salah satunya, saya akan ceraikan, nanti setelah iddahnya selesai kamu nikahi. Tapi perhatikan, proses kohesi sosial ini, perekatan sosial ini terjadi karena agama. Agama telah menjadi nilai tertinggi yang menyatukan mereka. Dan ini kan pengalaman yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Orang berpindah tempat karena agama. Orang-orang Muslim dari Mekah meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, semuanya datang ke Madinah dalam keadaan tidak punya apa-apa. Tapi di sana mereka disambut oleh kaum Ansor, dan masyarakat baru ini kemudian menyatu dalam satu ikatan baru, yaitu ikatan Islam. Tapi ada masalah ketiga muncul. Di antara mereka ada juga penduduk Yasrib yang bukan Muslim. Ada orang Yahudi, juga ada orang musyrik. Dan karena itu, langkah ketiga adalah menyatukan orang-orang Islam ini dengan orang-orang non-Muslim yang ada di Madinah. Dan itulah yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Madinah. Jadi dari pertama menyatukan suku-suku utama di Yasrib, yang kedua menyatukan Muhajirin dengan Ansar, dan yang ketiga adalah menyatukan kaum muslimin dengan pemeluk agama lain yang ada di Madinah yang dikenal dengan Mitsaqul Madinah. Nah, dari sini kita belajar satu hal. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun, orang-orang Arab dalam sejarahnya itu tidak pernah bisa disatukan kecuali oleh agama. Tanpa agama ini mereka tidak akan bisa bersatu. Tapi dari sini juga kita mendapatkan satu pelajaran bahwa fungsi agama yang paling utama adalah mempersaudarakan antara seluruh pemeluknya dan antara pemeluknya dengan pemeluk agama-agama yang lain. Dalam makna agama yang seperti inilah sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa sesungguhnya faktor kohesi sosial, faktor persatuan yang paling utama dalam sebuah masyarakat itu adalah agama. Dan jika ada yang menjadikan agama sebagai faktor pemecah belah, pastikan bahwa itu bukan dari ajaran agama. Wallahu a'lam bishawab.